Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Masrur. Ini adalah slide yang ketiga di tengah pandemi COVID 2020 ini. Kita tetap belajar di rumah saja untuk jaga jarak. Semoga dengan seperti ini kita bisa menebar manfaat. Pada kesempatan kali ini kelanjutan dari slide-slide sebelumnya, ada slide install browser, slide membuat email, dan sekarang adalah slide untuk bagaimana kita mengetahui tentang Google Suite, satu paket Google yang diperuntukkan pendidikan ya, untuk pendidikan ya. Nah, semoga ini menjadi manfaat bagi yang menjadi guru ataupun dosen ataupun mahasiswa ataupun tutor yang lain yang belum pernah menggunakan Google Suite ini ya, satu paket untuk pendidikan ya. Selanjutnya saya berharap Bapak Ibu pemirsa semuanya bisa like, subscribe ya, dan share untuk YouTube saya ini supaya lebih mudah penyebarannya, lebih luas manfaatnya, seperti itu, sehingga Bapak Ibu manfaatnya dari subscribe ini adalah berlangganan ya, nanti akan mendapatkan notifikasi dari YouTube bila Bapak Ibu sedang tidak membuka YouTube, akan diberitahu bahwa channel saya ini ada yang terbaru, ada uploadan terbaru begitu ya. Baik, Google Suite for Education ya. Bapak Ibu, apa sih Google Suite for Education? Nah, ini persiapannya seperti kemarin, ada laptop PC Core i5, laptop atau PC ya, personal komputer yang Core i5 atau 4 dan 4 GB RAM-nya ya, dan Speedy atau Tethering. Browsernya saya menggunakan Chrome dan Anda sendiri sebagai admin. Nah, sekarang Google Suite for Education ya. Apa itu? Ya, ini produk dari Google berupa seperangkat alat produktivitas dan kolaborasi dengan sistem Google Cloud. Nah, apa itu Google Cloud? Ya, intinya Google Cloud ini adalah aplikasi yang semuanya itu diakses melalui internet. Kita nggak pernah install, kita nggak pernah repot mempersiapkan harddisknya, RAM-nya, tapi semuanya bisa diakses. Nah, Google Cloud ini mempunyai fitur Google Suite ya, untuk sekolah dan lembaga pendidikan termasuk staf, guru, dan juga siswa, untuk memudahkan sistem belajar mengajar yang lebih baik. Apalagi di saat pandemi COVID seperti ini yang semuanya harus belajar di rumah saja dengan jaga jarak, maka kita sangat membutuhkan namanya Google Suite for Education, Bapak Ibu ya. Itu ya. Nah, seperti apa? Nah, layanannya seperti ini, ada Google Drive, ada Google Classroom, ada Gmail, ada kalender, ada Google Doc, Spreadsheet, PowerPoint, Google Form. Ini adalah kolaborasi Bapak Ibu. Ini aplikasi-aplikasi yang berbeda ya, tapi berkolaborasi. Nah, inilah yang dinamakan Google Suite for Education. Bapak Ibu tinggal akses saja. Yang penting ada internetnya. Yang penting ada internetnya. Kalau tidak ada internet nggak bisa mengakses ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita jabarkan satu persatu masing-masing daripada Google Suite for Education ini ya. Google Classroom ya. Google Classroom yaitu Google Class merupakan perangkat utama dari Google Suite for Education yang utama ya. di mana perangkat ini adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh guru
dan murid untuk mengatur kegiatan kelas seperti membuat kelas, mengirimkan tugas ke seluruh siswa, mengirimkan saran, dan yang paling penting semuanya dilakukan dalam satu tempat, Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya itu di kelas ya, ketemunya di kelas, satu guru banyak siswa. Sekarang ketemunya di classroom, di internet, di Google Classroom. Nah, jadi kalau memberikan tugas cukup di situ, tapi semua siswa sudah bisa menerima tugas tersebut. Asalkan siswanya juga harus didaftarkan di classroom, seperti itu. Jadi sangat instan dan tanpa kertas. Lagi-lagi yang terpenting gratis, Bapak Ibu ya. Dalam arti kita mengakses ini nggak pernah disuruh untuk membeli. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah ya, Google Classroom paham ya untuk teorinya. Selanjutnya Gmail Bapak Ibu ya. Gmail itu apa? Yang kemarin pertemuan kedua atau slide kedua saya itu membuat email. Nah, salah satu untuk bisa mengakses semuanya kita harus daftar dulu Gmail. Nah, dengan G Suite for Education Anda akan mendapatkan fasilitas email dari Google termasuk 30 GB storage, lalu perlindungan data yang sangat aman dari Google. Dan yang paling menariknya adalah nama email Anda akan sesuai dengan nama lembaga pendidikan Anda. Jika biasanya menggunakan akun Gmail yang gratis, maka format nama @gmail.com. Dengan menggunakan G Suite for Education, maka formatnya menjadi nama @sekolahanda.com. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya sekolah yang resmi, dalam arti sudah punya lembaga sekolah, tinggal mencantumkan saja ini dari Gmail itu bisa seperti ini. Misalkan Muhammad Mansur sma1.com misalkan begitu. Nah, itu ya paketnya. Selanjutnya Bapak Ibu kita mendapatkan Google Drive. Apa itu Google Drive ya? Google Drive juga menyediakan tempat penyimpanan data untuk seluruh kebutuhan pendidikan Anda. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau menyimpan file itu di mana? Di laptop. Laptop itu apanya? Di hard disk. Atau kalau mau mindah data pakai apa? Flash disk. Lah itu namanya drive Bapak Ibu. Lah drive tersebut di Google itu disediakan secara online Bapak Ibu. Kalau biasanya pindah pakai flash disk nggak perlu lagi, sekarang pakai online. Jadi semua datanya disimpan di Google Drive, bisa dibuka di mana saja dan kapan saja, asalkan apa? Ada internetnya Bapak Ibu. Kalau nggak punya internet ya jadinya nggak bisa dibuka. Laptop atau komputer Anda tidak akan menghabiskan memori karena terlalu banyaknya data yang akan disimpan di dalam Google Drive ya. Jadi misalnya hard disk saya penuh, flash disknya penuh, nah maka sudah tidak ada lagi cerita seperti itu kalau Bapak Ibu menggunakan Google Drive yang ada di Google Suite ini. Begitu ya. Selanjutnya kalender Bapak Ibu kalau mau ngajar itu pasti butuh kalender. Nah, di dalam Google Suite for Education, kalender yang disediakan bukan hanya untuk menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun, tapi manfaatnya banyak sekali, kemudahannya yang dapat digunakan untuk menunjang pendidikan Anda. Apa saja? Yaitu mengatur jadwal Bapak Ibu. Biasanya jadwal meetingnya tanggal berapa, di kelas mana misalkan. Nah, kalau di kalender ini kita bisa ya walaupun online, tetap online ya, kita tetap harus membuat penjadwalan kan begitu Bapak Ibu ya. Anda lalu dengan menggunakan peserta meeting, maka semua guru yang diundang akan menerima email undangan tersebut. Nah, luar biasa. Jadi kalau mengundang rapat misalkan, nah, semuanya kalau sudah
didaftarkan di Google Suite ini, maka ngundang rapat nggak pakai WA lagi, langsung cukup dengan Google Suite. Akan keluar notifikasi di HP-nya masing-masing seperti WA, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya Hangout. Nah, yang membedakan Google Office dengan produk yang selama ini kita gunakan adalah dapat dilakukan dengan berkolaborasi. Maksudnya misal ada tugas sekolah yang harus berkelompok, maka cukup buat satu file baru. Wah, ini Google Office ya loh. Oh, sorry, keloncatan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Google Hangout ya. Google Hangout itu adalah fasilitas dari Google untuk melakukan chat. Nah, kita butuh komunikasi nih, pakai apa? Pakai chat. Pakai apa? Kayak SMS itu pakai chat. Nah, itu bisa menggunakan Google Hangout. Atau langsung telepon, video call, bisa Bapak Ibu, langsung Google Hangout. Nah, bisa juga menggunakan grup Google Hangout. Nah, sekarang ini lebih populernya adalah Google Meet Bapak Ibu, karena Google Meet itu bisa presentasi seperti ini. Jadi di layar Anda ada PowerPoint, terus PowerPoint ini karena menggunakan Google Meet maka bisa di screen seperti ini. Nah, itu ada sedikit bedanya dengan Google Hangout. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Google Office, ada dokumen, ada kayak Excel itu ya, spreadsheet, ada slide, PowerPoint seperti ini ya. Itu namanya Google Office. Jadi bahkan ini manfaatnya tidak hanya seperti ini, tapi langsung berkolaborasi dengan murid atau dengan peserta rapat. Itu langsung semuanya bisa buka, semuanya bisa ngetik di situ ya, edit file, terus insert gambar dan sebagainya. Itu semuanya bisa dilakukan dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama. Nah, itu Google Office, kelebihannya di situ. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memberikan tugas kepada siswa, silakan mengerjakan file dokumen berikut ini. Bapak Ibu bisa lihat siapa yang sekarang sedang mengerjakannya, mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan itu bisa lihat. Nah, itu kelebihannya Google Office. Enak kan ya. Terus Google Sheet Bapak Ibu. Google Sheet itu adalah termasuk fasilitas dari Google Suite for Education ya, untuk pendidikan. Itu dalam hal membuat website sekolah Bapak Ibu. Anda dapat mengatur isi kontennya, menunya dan desainnya dengan keinginan Anda sendiri. Jadi kalau Anda berkreasi untuk membuat website di sini bisa Bapak Ibu. Ada juga Google Vault, berfungsi untuk mengarsipkan semua data seperti email, Google Drive, chat dan sebagainya itu dalam satu tempat Google Vault. Nanti Anda tidak perlu khawatir datanya hilang atau tidak gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa memberikan komentar di bawah video yang ada di YouTube ini ya Bapak Ibu, supaya semoga bermanfaat gitu Bapak Ibu ya. Supaya bisa ada interaksi gitu. Nanti kedepannya satu persatu dari Google Suite ini akan kita praktekkan Bapak Ibu ya. Sesuai judul saja. Jadi di YouTube saya ini sesuai judul supaya apa? Lebih mudah untuk diakses. Kalau semuanya dalam satu video itu nanti akan susah. Kalau misalkan hanya butuh belajar Google Drive, hanya butuh belajar yang lain, misalkan Google Classroom dan sebagainya. Oke, kelebihan dari Google Suite for Education ini adalah satu, kolaborasi data. Nah, kolaborasi data ya. Jadi dari misalkan begini Bapak Ibu, dari Classroom terus tersimpan di Google Drive, terus bisa dikerjakan di Google Doc, Google Spreadsheet, dikerjakan di Google Form,
Nah itu semuanya jadi satu, semuanya terlink dan satu tempat. Ya intinya minimal kita itu di satu email gitu kan. Nah, terus mobile friendly maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Mobile friendly itu Anda bisa buka di laptop, Anda bisa buka di handphone, Anda bisa buka di tablet misalkan, Anda bisa buka di warnet dan sebagainya lah ya. Itu mobile friendly, jadi Bapak Ibu itu nggak perlu khawatir kalau di flash disk, kalau flash disknya hilang kena virus bagaimana, kalau di laptopnya kena virus bagaimana. Tapi kalau di sini ada jaminan, insya Allah. Jadi kalau ada virusnya, filenya itu langsung ditolak. Dan Anda tidak perlu merawat sistemnya seperti apa. Itu hebatnya di Google ya. Terus yang terakhir gratis Bapak Ibu. Nah ini yang paling dicari ya. Bapak Ibu nggak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk beli ini. Jadi langsung dapat gratis, tinggal akses saja, tinggal membuat akun, apa susahnya kan gitu. Pekerjaan Anda jadi lebih ringan. Coba misalkan kalau ini berbayar, Anda sudah beli pakai data misalkan, terus untuk mengakses ini juga harus bayar seperti itu. Wah luar biasa, itu nanti akan jadi sangat merepotkan Bapak Ibu pemirsa ya. Nah itu dari saya. Google Suite penutup ya, sebagai penutup, Google Suite itu memudahkan dalam pengelolaan pendidikan. Google Suite mengutamakan kolaborasi antara aplikasi, jadi semuanya bisa diakses. Anda akses Classroom, di situ bisa disertakan Google Drive. Anda mengakses Google Drive, di situ bisa membuat materi, dokumen, terus Excel, spreadsheet itu, Google Form dan sebagainya. Anda membuka email, semuanya ada di situ. Nah begitu, selamat mencoba lah. Kalau gitu kita perlihatkan ya Bapak Ibu. Nah ini sudah ya. Nah kemarin saya sudah membuat email, tentu ini masih skill otodidak ya, masih tersimpan di Google Chrome ini. Nah coba kita lihat. Nah ini aplikasinya Bapak Ibu, nggak perlu buka satu-satu di URL. Lalu agak lambat, mohon maaf. Nah ini Bapak Ibu, ada Google Gmail, ada Drive, ada Classroom ya, mana Doc, Sheet, Classroom, Hangout, Keep dan sebagainya. Nanti akan saya buat satu persatu Bapak Ibu. Kecuali yang Google Drive ini kalau kita buka sekarang boleh ya, kita buka sekarang boleh. Karena apa? Google Drive itu nggak perlu create, nggak perlu membuat sesuatu yang baru Google Drive ya. Tapi begini ya, tapi ya nanti membuatnya bisa membuat membuat file ya, bisa menyimpan file dari komputer kita, bisa sharing dari sini gitu. Nah ini tempat untuk semua file Anda, Google, dokumen, spreadsheet dan sebagainya, semuanya ada di sini. Nah, diberikan 15 GB telah ada di sini Bapak Ibu, ini Google Drive ya. Nah itu kita orientasi dulu, nanti kalau mau membuat file dan sebagainya ada di menu baru Bapak Ibu. Kalau di yang lain kita lihat ya, kita butuh Google Classroom, katanya tadi ada untuk membuat kelas. Nah ini bedanya Bapak Ibu, bahwa Classroom itu ada di beda. Nah kalau tadi Google Drive langsung begitu buka langsung ya, tapi kalau Classroom itu sudah beda tab lagi, sudah beda tempat, alamatnya juga beda di sini sudah. Kita harus di sini nanti kita akan membuat di sini.
tapi besok saja ya membuat Google Classroom gitu ya. Oke, saya close saja supaya tidak merepotkan. Nah, ada lagi apa tadi? YouTube boleh, ada Google Meet boleh. Di Google Meet ada Google Hangout Duo. Nah, sekarang Hangoutnya sudah nggak ada Bapak Ibu, jadi memang beda karena efek pandemi itu perubahan besar-besaran sehingga sekarang sudah ada namanya Google Meet, bukan lagi Hangout ya, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini premium video meeting new for everyone. Di sini nanti Anda bisa membuat meeting seperti ini, presentasi seperti saya ini dan sebagainya. Nah, demikian dulu Google for Education. Kalau ingin tahu, ya tadi sudah ada di sini. Nah, sudah ada di sini. Kalau ingin tahu lebih, nah, bisa diketik di Google Search Google Suite for Education, Bapak Ibu. Nah, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Presentasi atau slide video berikutnya kita belajar Google Classroom dan juga Google Drive, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah.